الصيام والقيام الذي أمرنا بالجهاد والرباط إلى يوم المعاد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح البخاري: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Amma ba'd, jemaah sekalian, a'azzallahu iyyakum. Di dalam perkembangan ilmu, termasuk di dalam ilmu fikih, tentu terjadi pengembangan. Dahulu kita mempelajari fikih itu identik dengan fikih thaharah, fikih tentang bersuci, fikih shalah tentang salat, fikih siyam tentang puasa, dan seterusnya. Namun di abad 20 dan 21, para ulama kontemporer juga memunculkan sebuah nomenklatur atau beberapa nomenklatur yang secara prinsip atau substansi bukan hal yang baru, walaupun secara nama hal yang baru. Saya ambil contoh beberapa. Yang pertama, fikhul ma'alat, yaitu fikih tentang konsekuensi atau akibat dari sebuah amal. Kemampuan seorang muslim dalam membaca akibat dari sebuah perbuatan, fikhul ma'alat. Dari mana dalil atau dari mana bukti adanya fikhul ma'alat? Jemaah sekalian, ada sebuah kaidah, dan kaidah ini pernah saya sampaikan di majelis ini, seingat saya di masa-masa sebelum pandemi, yang berbunyi ad-darar la yuzal bid-darar, bahwa yang namanya bahaya atau hal-hal yang negatif, kerugian atau yang semisal itu tidak boleh dihilangkan dengan sesuatu yang memunculkan bahaya lagi. Seperti misalnya, mohon maaf, ketika ada seorang pemuda, dia bertato dan dia ingin bertobat, tapi tato itu sekujur badan, bukan hanya di 1-2 titik badannya, sekujur badan. Yang kalau dia hilangkan tato tersebut, dan cara menghilangkannya pun dengan cara tradisional, yaitu dengan misalnya diborehin minyak goreng plus disetrika misalnya, tentu ini akan memunculkan bahaya baru yang bisa jadi mengancam kehidupan jiwanya. Nah, saat itu kaidah tadi berlaku. Ad-darar la yuzal bid-darar. Sebuah doror, bahaya, kejelekan, keburukan, kemungkaran atau yang semisalnya, janganlah dihilangkan lalu memunculkan kemungkaran baru yang sama besar, apalagi yang lebih besar. Maka yang tadi termasuk di dalamnya. Sering orang kita mengatakan cara menghilangkan bau jengkol dengan makan petai. Kadang itu kan buat bercandaan. Namun dengan kaidah tadi itu tertolak sebenarnya. Jemaah sekalian, itu nanti fikhul ma'al. Adapun bukti di dalam sejarah, ketika Ibnu Taimiyah di masa kekuasaan atau penjajahan Ahmad Khulaku Khan, dia cucu dari Genghis Khan. Ya, beliau saat itu walaupun sudah Islam, rakyat Tartar ini dan pasukannya pun juga sudah masuk Islam, namun mereka masih tetap sadis dengan sesama Muslim. Ketika mereka sedang rame-rame mabok minum minuman keras, Ibnu Taimiyah dengan murid-muridnya lewat dan didiamkan saja, enggak diapa-apain, enggak di amar ma'ruf nahi munkar, misal tidak, dicuekin aja. Lalu muridnya bertanya, kenapa Anda diam saja? Biasanya Anda tegas dengan yang kayak beginian. Ini tumben diamannya. Maka beliau pun mengatakan, biarkan mereka mabuk, yang dengan mabuk itu mereka ada 2 kesalahan, yaitu mabuk itu sendiri, lalu kemudian dia meninggalkan sholat. Tetapi kalau kita tegur dia, ya kita nahi mungkarkan begitu, yang membuat mereka marah, maka dosa mereka bisa bertambah. Itu yang ketiga, mereka membunuh kita. Maka ketika kita melakukan aksi ingkarul mungkar, tapi kemudian muncul dampak setelah itu kemungkaran baru yang lebih besar, lebih banyak, dan lebih berkepanjangan,
justru itu lebih baik diamkan saja. Itulah sikap beliau. Nah, ini namanya fiqhul ma'ala. Nah, jamaah sekalian, contoh terkini, gara-gara misalnya ada seorang pemuda membaca sebuah hadis, hamiru wa safiru wa khalifu bil majus, merahkanlah rambut kalian, kuningilah rambut kalian, dan berbedalah dengan majus misalnya. Nah, ini hadis langsung dipraktekkan si pemuda ini, bahkan mungkin bukan hanya seorang pemuda, seorang ustadz misalnya, dia langsung memerahkan rambutnya atau menguningkan dan juga jenggotnya misal. Sementara masyarakatnya atau jamaahnya atau orang kampungnya belum teredukasi tentang kesunahan tersebut, mereka masih terasing. Yang kalau langsung dipraktekkan dan dia tampil di masyarakat dengan rambut kayak begitu, yang muncul adalah fitnah. Ustaz kenapa jadi alay begini? Itu pikiran mereka. Akhirnya ketika si ustaz ini klarifikasi, ini sunnah. Lalu mereka akan bertanya, emang ada sunnah kayak gitu? Akhirnya yang diolok-olok bukan ustaznya, tapi sunnahnya. Itulah kemudian kata Imam Ibnu Abdul Bar, bisa jadi memang ada sunnah-sunnah Nabi di zaman tertentu kita enggak jalankan dulu, bukan karena kita tidak mau menjalankan, karena faktor masyarakat yang belum terdidik tadi. Penundaan ini bukan karena kita tidak ingin menjalankan, karena tadi meminimalisir potensi munculnya fitnah yang lebih besar. Sekali lagi jemaah sekalian, itu namanya fiqhul ma'alah. Yang kedua, ada juga para ulama mengistilahkan dengan fiqhul waqi', yaitu pemahaman kita terhadap zaman, kondisi, realita. Waqi' atau kadang diistilahkan sifatul asar. Pemahaman seseorang muslim, lagi seorang ulama, harus tahu kondisi masyarakat, kebiasaannya, budayanya. Saya ambil contoh, ada sebuah hadis yang relatif familiar, mungkin jamaah juga sering dengar dalam hadis Sahih Muslim, ketika seorang pemuda ABG lah atau remaja lagi makan, lalu kata Rasulullah, ya gulam samillah, wahai anak, wahai bocah, makanlah dengan baca bismillah. Wakul biyamini, dan makanlah dengan tangan kananmu. Wakul mimma yali, dan makanlah yang terdekatmu. Nah, jemaah sekalian, kalau kita pahami hadis ini secara harfiah, secara zahiriyah, tekstualis, sementara bapak-bapak lagi ngumpul makan rame-rame sama teman-temannya, dan yang paling dekat sama kita adalah kobokan dan acar sama sambal. Lalu kita mau ngambil ayam yang jauh, kita mau ngambil sayur yang jauh, kesukaan kita jauh-jauh semua. Kita mau ambil, teman kita baca hadis tadi, ngomong ke kita, kul lima ya, makan yang deketan. Ya ayah kita pun, ya Allah, gua kobokan lagi. Ternyata jemaah sekalian, hadis ini mesti dilihat realita budaya makan di masa dulu ketika hadis ini muncul. Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab Al-Istizkar, beliau menceritakan kenapa Rasulullah menyuruh si pemuda tadi untuk makan ngambil yang deketan, karena di masa itu makanan itu masih satu jenis. Kalau nasi semua, roti semua. Artinya mau ngambil yang jauh kan sama juga sama yang dekat. Kenapa ngambil yang jauh segala? Itulah latar belakang kenapa Rasul katakan kepada si pemuda itu ambil atau makan yang dekat. Sebab kalau sampai ngambil jauh-jauh kan, apalagi makan zaman dulu kan bukan di meja di bawah, kayak numbing itu kan nggak sopan. Nah sekarang kata Imam Ibnu Abdul Bar, budaya makan udah berubah. Nggak lagi lauk atau jenis makanan cuma satu, beragam. Maka menerapkan hadis itu dengan kondisi masyarakat yang udah berubah budaya makannya, kata beliau, mesti dipertimbangkan kembali keakuratannya. Ini yang dimaksudkan fiqhul waqi', fikih realita. Bahkan termasuk, mohon maaf, yang tadi yang memerahkan, menguningkan rambut, yang mana di zaman ini, kalau ada orang yang melakukan itu, persepsi masyarakat bukan sunnah memang. Di mata masyarakat itu gaya apa itu namanya? Anak gaul kan. Gaul kayak begitu. Akhirnya yang tadinya ingin menerapkan sunnah justru mereka mendapatkan brand yang negatif karena faktor realitanya memang seperti itu kondisinya. Tapi kalau wakil inilah yang menjadi pertimbangan, karena bisa jadi ada hal-hal yang menjadi realita di negeri kita, di zaman kita, tapi realita itu tidak terjadi di negeri lain, di kampung lain, di zaman yang lain, atau di zaman yang sama bahkan.
Itulah kenapa Imam Al-Qarafi pernah menasihati para guru, para ustadz, para ulama, para dai. Kalau ada orang yang bertanya kepadamu, jangan langsung dijawab, difatwakan dengan ayat hadisnya, langsung dijawab begitu. Tapi kenali dulu orangnya, kenali dulu dari mana dia berasal, supaya fatwa ini, ayat dan hadis ini, landingnya pas, kena begitu. Sebab bisa jadi ada ayat, ada hadis yang maksudnya apa, di zaman apa, yang bagaimana kondisi realitanya, tapi diterapkan kepada situasi yang berbeda, malah muncul nanti kesulitan bagi umat. Jamaah sekalian, alhamdulillah, ya kita ambil contoh. Misal, saya seorang penganut mazhab Syafi'i, misal. Datang orang yang menganut mazhab Hambali. Ketika dia menanyakan sedang sholat, tahu-tahunya pakaian yang kejatuhan, kotoran, apa namanya, cecak lah misalnya. Kalau saya pakai standar mazhab Syafi'i, saya akan katakan itu najis. Kenapa? Karena cicak itu hewan yang dilarang dimakan. Hewan yang dilarang untuk dimakan, kotorannya najis. Sementara dia meyakini, atau mazhab di negerinya meyakini, yang namanya cicak itu hewan yang darahnya tidak mengalir. Ada metodologi sudut pandang yang berbeda. Dalam mazhab Hambali, cicak itu sama dikiaskan dengan nyamuk atau lalat, hewan yang darahnya tidak mengalir. Nyamuk ditepok darah bukan darah nyamuk, darah orang. Untuk setiap hewan yang darahnya tidak mengalir, maka dia tidak najis. Dari mana dalilnya? Ketika Rasul menyuruh lalat yang dicelupkan itu, karena disebut berenang. Itu tanda hewan yang darahnya tidak mengalir, bangkainya atau kotorannya tidak najis. Nah, itu pandangan seperti ulama. Nah, kalau saya paksakan pandangan saya tadi ke dia dan ke negerinya, yang muncul adalah pertengkaran di sana. Nah, ini menunjukkan bahwa saya tidak ngerti realita orang ini hidup di mana dan bagaimana. Itulah pentingnya jemaah sekalian. Assalamualaikum. Tidak hanya kita paham apa ayat apa hadisnya, tapi bagaimana pandangan yang beragam di tengah masyarakat, supaya kita melandingkan sebuah pendapat itu di masyarakat menjadi penghujam kuat dan tidak memunculkan fitnah. Baik, itu yang kedua, fiqhul waqi. Yang ketiga, yang menjadi sentra pembahasan kita, yaitu fiqhul aulawiyah, fikih prioritas. Istilah ini mungkin sebagian jemaah pernah dengar. Ya, sejak tahun 90-an sudah mulai ada istilah itu. Namun secara substansi fikih ini sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Ya, Al-Quran pun diceritakan. Saya ambil contoh, nanti silakan dicek surat An-Nisa ayat 77. Turunnya ayat ini dikarenakan para sahabat Nabi itu udah, apa istilah kita tuh, udah gatel ingin melakukan perlawanan. Karena mereka senantiasa diusir, disiksa, diintimidasi hingga sampai ada yang dibunuh keluarganya Amr bin Yasir, kecuali Amr bin Yasir. Sehingga para pemudanya, Umar termasuk yang kalangan seniornya, Hamzah, mereka minta ke Rasulullah, ayo kita lakukan perlawanan, kita membela diri. Ternyata Rasulullah belum mengizinkan. Ya, kalau bahasa sekarang SK-nya belum turun. SK untuk melawan belum turun. Justru yang turun kemudian surat An-Nisa ayat 7. Ya, di mana Allah berfirman, ya alam tara ilal ladzina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ya, tidaklah engkau melihat orang-orang yang ketika dikatakan kepada mereka, tahan tangan kalian. Maksudnya tahan tangan itu jangan perang. Terus ngapain dong? Aqimus shalah wa atuz zakah. Sekarang itu konsentrasinya sholat zakat. Maksudnya rukun Islam. Kuatin. Ibarat bikin rumah, prioritasnya itu jangan tembok dan dinding dulu, apa namanya, atap dulu. Fondasi dulu, kalau perlu cakar ayamin semua. Sebagai antisipasi, barangkali besok-besok ini rumah akan menjadi bertingkat-tingkat. Itu yang dikuatin 13 tahun pertama di Mekah. Adanya rincian-rincian fikih rata-rata kebanyakan di Madinah. Ini contoh prioritas Islam terhadap apa yang diperhatikan oleh sahabat saat itu, diguidance-kan oleh Al-Quran. Contoh yang kedua, tentang masalah kepada siapa dahulu kita mesti berinfak. Allah pun memberikan gambaran. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu tentang bagaimana sih kita berinfak. Qul, katakanlah, wa ma anfaqtum min khair. Kebaikan yang kalian infakkan, yang kalian berikan itu pada walidain, ke orang tua.
ke orang tua dulu, wal aqrabin, kepada kaum kerabat, wal yatama wal masakin, ke anak yatim, ke orang miskin. Ada urusannya. Maunya kita, kebaikan kita, harta kita dirasakan oleh banyak orang, itu maunya kita. Tapi kan kadang muncul keadaan di mana saking banyaknya mereka, sementara kekuatan kita terbatas. Nah, yang kayak gitu mesti ada prioritas. Nah, yang disuruh oleh Allah adalah waliwalidain, sama orang tua. Kita udah rencana nih buat Masjid Muhajirin, kita mau infak buat anak yatim sampai ke rumah juga, buat keponakan, buat bayaran sekolah juga. Saat yang bersamaan orang tua kita telepon. Assalamualaikum. Salam. Bapak. Ada apa, Pak? Mesin air di rumah rusak. Bisa betulin nggak? Berapaan, Pak? 7 juta. Kok mahal 7 juta sama toren-torennya? Nanti motornya juga. Kita udah mikir 7 juta, Pak. Rencana buat ini, buat ini, buat ini. Kita nggak jadi. Ingat amahan ayat tadi, orang tua dahulukan. Terus niat kita yang tadi gimana? Nggak usah khawatir, tetap dapat nilainya. Hal itu Rasul tegaskan dalam hadis Sahih Muslim. Man hamma bihasanatin falam ya'malha kutiba lahu bihasanatin kamilah. Siapa yang udah niat pengen melakukan kebaikan lalu nggak jadi dilaksanakan karena tadi ya ngurus yang lain yang lebih utama tadi, tetap kata Nabi Allah kasih dia kebaikan kamilah, sempurna. Hadis yang lain, hadis At-Tabrani dengan sanad yang terpercaya, Rasul mengatakan, niyatul mu'min khairun min amali. Niat seorang mukmin itu lebih tajam, lebih bagus, lebih baik dibanding perbuatannya bahkan. Fisiknya lagi sholat, tetapi niatnya enggak sholat. Dia bukan sholat, lagi olahraga dia gerak-gerak. Fisiknya sedang haji, tapi niatnya tamasya, jalan-jalan. Dia bukan haji namanya. Fisiknya sedang puasa, tapi di hati nggak ada niat puasa. Nah, ya dia ngurusin badan. Maka niatul mu'min khairun min amalihi. Baik. Ini contoh dalam Al-Quran, ya ayat-ayat yang menceritakan prioritas. Sekarang dari hadis. Dalam hadis pun juga demikian. Ini buat wanita. Bapak-bapak bisa sampaikan hadis ini ke kaum wanita. Dalam hadis Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasul mengatakan, la tasubul mar'ah wa ba'luha syahidun illa bi'izni. Janganlah seorang wanita berpuasa, itu puasa sunnah. Wa ba'luha syahidun, sementara suaminya menyaksikan dia. Maksudnya ada di rumah. Kenapa di sini, di hadis ini Rasul menggunakan kata ba'l, pakai ain, ba'l. Ya, bukan pakai kata zawj, suami. Ya, sebenarnya ba'l ini maknanya lebih spesifik dari sekedar suami. Apa? Mohon maaf, yaitu laki-laki pasangan hubungan suami istrinya. Ketika Rasul menggunakan istilah ba'luha, itu laki-laki pasangan hubungan suami istrinya, yaitu suami maksudnya, itu tanda maksudnya kali suaminya ketika Anda sedang berpuasa, dia ada perlu dalam masalah itu. Sehingga Rasul katakan jangan, la tasumul mar'ah. Kenapa? Sebab kalau sekedar ngopi, laki bisa bikin kopi sendiri. Sekedar masak, laki bisa masak. Tapi sekarang bisa pakai ini, bisa mesen-mesen. Tapi kalau urusan hubungan suami istri, kan nggak mungkin diwakili orang lain. Nggak mungkin diwakili perempuan lain, harus istrinya. Itu yang halal, nggak ada yang lain. Maka Rasul bilang, jangan. Kenapa? Karena akan beradu kepentingan sunnah dan wajib. Kalau dia mementingkan yang sunnah, itu terlarang. Maka yang wajib utamakan, yaitu suami. Illa bi'idnih, kecuali suami mengizinkan. Bang, besok saya mau puasa Senin Kamis. Ya, lu tega banget kalau mau WFH. Lah, WFH mah ngapain, mah kerja. Udah, nggak apa-apa. Nah, udah diizinin tuh, silahkan. Sekali lagi, zaman sekarang ini konteksnya apa tadi? Puasa sunnah. Kalau puasa wajib, ya, boleh dibatalin tanpa alasan. Ya, puasa Ramadan misalnya. Adapun puasa qadha, karena waktunya al-wajib al-muassar. Para fuqaha mengatakan qadha itu al-wajib al-muassar. Kewajiban yang lapang waktunya, itu diskusiin aja baik-baik. Baik, itu contoh hadis pertama tentang masalah prioritas. Contoh yang kedua, masih di hadis juga. Kita ngambil dua-duanya. Ayat tadi dua, di hadis juga dua. Misalnya, dalam hadis Sahih Muslim, sama juga dari Abu Hurairah, Rasul mengatakan, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah enggak melihat pada suara itu gambaran tubuh, gambaran apa yang kita pakai, pecinya, rokoknya, gamisnya, celana panjangnya, dan seterusnya.
orang kalau mau pakai apa-apa maunya yang bermerek dan berkelas. Peci kalau nggak awing nggak mau dia. Ya, kemeja juga begitu, kalau nggak mereknya A dan B yang terkenal itu dia nggak mau. Kamu udah lihat, walaupun manusia melihat, bisa jadi manusia melihat, dalam artian manusia itu memandang saudaranya dengan apa yang Anda kenakan, itulah Anda di masyarakat. Bahkan dalam masalah harta, yaitu kendaraan, apa yang kita kendarai, motor kan, mobil pun juga bermacam-macam. Mobil yang kayak apa dulu, itulah Anda di masyarakat, itu di mata manusia. Tapi di mata Allah, la yang zur, Allah nggak melihat itu. Walakin yang zur ila qulubikum, tetapi yang Allah adalah hati, gerak-gerik hati kita, kebersihan hati kita. Nah, dari sini Imam Al-Ghazali rahimahullah pun mengatakan dalam Islam kebersihan hati, kesehatan hati itu lebih utama dibanding fisik. Walaupun fisik juga tak dilupakan dalam Islam, namun ketika kedua-duanya beradu dalam waktu yang sama, hati lebih utama. Mohon maaf, ada ya, anggaplah oknum di antara umat Islam, mereka begitu perhitungan banget duitnya keluar kalau untuk hal-hal yang sifatnya tazkiyatun nafs, pensucian dirinya, jiwanya. Tapi begitu gampang ngeluarin duit kalau urusan kesehatan fisik. Dia punya dokter pribadi, bulanan, iuran, nge-gym juga ada. Bahkan dia bikin perkumpulan goeser. Ya. Bahkan dari mulai helm sampai sepatunya ketika dia hari menggoes, itu bisa keluar belasan juta. Helm 500.000, sepatu 300, kaos atas sama bawahan sesetel anggaplah 400, bedanya belasan juta. Begitu anak minta duit bayaran TPA, Pak, TPA belum bayar 2 bulan. Apa kata dia? Orang ngaji lu duit mulu, begitu katanya. Padahal TPA hanya mungkin seikhlasnya aja. Itu pun bukan dalam rangka untuk mengkayakan gurunya, sekedar supaya dapurnya ngebul. Tapi komentarnya seperti itu. Namun untuk yang seperti tadi, dia selalu keluar duit. Sama, maaf, kadang keperluan istri pun juga begitu. Ini duit mulu ya. Tapi begitu dia keperluan pribadi, gampang banget keluar duit. Dia punya hobi tertentu, untuk keluar duit begitu mudah. Tapi keperluan yang lebih mendesak, ya, mohon maaf, seperti perang untuk mengeluarkan. Maka ini salah dalam fikul aulawiyah. Baik, teman sekalian, itu dalam hadis. Sekarang kita masuk ketiga, yaitu perilaku sahabat. Ayat sudah, hadis sudah, sekarang perilaku sahabat. Dalam kitab Sahih Bukhari, ketika Ibnu Umar sedang ihram, kedatangan seorang pemuda yang bertanya dari Irak. Pemuda ini, apa hukumnya membunuh lalat, az-zuban, lalat? Lalu Ibnu Umar bertanya, "Min aina anta? Kamu dari mana?" Dia menjawab, "Ana Iraqiyun, saya orang Irak." Ketika tahu itu orang Irak, mukanya Ibnu Umar langsung berubah. Kata Ibnu Umar, "Ahlul Irak, orang Irak. Ya, yas'aluna 'anil dzubab." Mereka bertanya tentang apa hukum membunuh lalat. Wa yaqtuluna ibnati Rasulillah alaihi salatu wasallam. Padahal di depan mata mereka cucu Nabi terbunuh, tapi mereka tidak menanyakan. Apa maksudnya? Lalat mati ditanyain, orang mati kok nggak ditanya? Dan ditambah lagi yang mati ini orang bukan sembarang orang, ini cucu Rasul Husain di Irak, di Karbala. Dan peristiwa itu belum lama kejadiannya. Maka itu Umar heran banget sama ini orang. Lalat mati ditanya apa hukumnya, tapi pembunuhan kepada cucu Rasulullah, yaitu siapa? Al-Husain radhiyallahu anhu, kok dia nggak mau nanya apa hukumnya? Apakah sebesar itu energi yang harus dikeluarkan hanya untuk bertanya masalah lalat, sementara begitu masalah yang lebih besar urgen nyawa orang, nyawa mukmin yang kata Nabi dengan robohnya Ka'bah aku lebih sedih, lebih ngeri, lebih iba, lebih sedih dengan dibanding robohnya nyawa mukmin. Bahkan seandainya hancurnya dunia ini dibandingkan nyawa seorang mukmin, jadi lebih mahal nyawa seorang mukmin. Ternyata ditanyanya bukan itu, tapi hukum membunuh lalat. Nah, jemaah sekalian, azanallahu, saya pun merasakan banget hari ini ternyata perdebatan terjadi di medsos. Itu kalau kita pikir-pikir bukan masalah yang urgen dan prinsip. Kebanyakan masalahnya ya masalah itu lagi. Ya, masalah yang harusnya udah final selesai dan saling berjabat tangan harusnya. Tapi ternyata muncul lagi, selalu muncul lagi seperti itu. Nah, jemaah sekalian, kalau di depan kita ada seekor buaya lewat, dan hidup kita pun terancam oleh buaya itu. Kalaupun kita mau ngasih perlawanan, kan jangan pakai pisau lipat, nggak cukup pisau lipat mah. Tengok pisaunya, pakai yang panjangnya dikit supaya pas seimbang perhatiannya dan senjatanya.
Begitu nyamuk pakai mortir, mati semua. Nah, tahun 2021 kemarin waktu masih tengah-tengah pandemi itu, saya sempat dapat kiriman PDF WA, e-book sebuah buku berbahasa Arab dari seorang mahasiswa S2 dari Mesir. Hukum laki-laki memakai dasi, tebelnya 750 halaman. Ya, saya diminta sama dia untuk membaca dan mengkajinya. Saya bilang, ya Allah, segini tebelnya. Kira masalah apa kek, pemurtadan, apa kita butuh energi untuk menjaga umat Islam. Ini masalah dasi doang. Saya bilang, saya baca kesimpulannya aja ya. Kesimpulannya adalah haram. Haram laki-laki pakai dasi dengan alasan tasyabbaha biqaumin bahwa siapa yang menyerupai sebuah kaum dia bagian dari kaum itu. Terus saya kasih komentar beberapa saja. Saya bilang bahwa hadis tersebut ya menurut para pensyarahnya itu kalau tasyabuhnya penyerupaannya itu dalam hal-hal yang khusus atau khas keagamaan. Untuk hal-hal yang sifatnya universal itu nggak termasuk. Pantofel, jas, hem, kemeja itu universal. Sehingga para ulama di Mesir, Yordan, bahkan ulama Saudi yang saat itu dimuftikan oleh Syekh bin Baz pun mengatakan laki-laki pakai dasi, pakai jas, pantofel, dan misalnya itu nggak ada masalah, itu nggak mencirikan agama. Dan fakta dalam sejarah Rasulullah pun pernah menggunakan jubbatan rumiyatan runjikotan. Jubbah, Romawi, toyikoh, sempit. Nah, Romawi di masa Rasul agamanya apa? Nasrani kan? Ya kan? Baik timur maupun barat. Mereka jadi Islam yang timur yang kemudian jadi Turki itu baru di masa kemudian 8 abad setelah Rasul. Rasul pakai baju mereka dan gak ada yang bilang Rasul menyerupai mereka. Kan ini pakai universal. Yang khas agama contoh laki-laki atau perempuan pakai topi sinterklas itu jelas sudah khas. Bapak laki-laki pakai baju ala biksu yang warnanya merah sama kuning tuh. Terus pala dibotakin kasih balap 6 jadi tuh. Mirip banget itu kan. Ya. Nah yang kayak gini jelas khas yang kayak gini. Tapi kalau untuk pakai meja awalnya Eropa. Oke deh kita ganti koko. Lah koko juga awalnya Cina. Pakai apaan jadinya kita? Gamis Abu Jahal juga pakai. Emang Abu Jahal pakai batik kan enggak? Ya. Mereka ini cuma sekalian prinsip pakaian dalam laki-laki khusus kaum laki-laki adalah dia pergi untuk aurat. Ya, tidak kelihatan aurat nah begitu. Dan selesai itu selesai. Lebih simpel dibanding kaum wanita. Baik zaman sekalian. Tapi ya masalah itu sampai menghabiskan tenaga atau energi. Ya, bagus sih buku ilmiah sebenarnya. Justru halaman. Tapi sayang sebenarnya. Sebelumnya lagi, sebelum zaman WA, saya juga sempat dikirim fotokopian tentang hukum laki-laki mencukur jenggot itu 1020-an lebih halaman. Bukannya nggak boleh, silakan bahas masalah itu secara ilmiah. Tapi kalau itu menjadi hal yang kayaknya lebih prioritas misalnya, ini yang saya maksud tadi, khawatir kita salah memetakan. Ya, karena permasalahan kita jangan sampai mirip seperti seorang gadis lagi berkaca bercermin di hadapan cerminnya, lagi menjadikan jerawat, dianggap itu sebuah masalah. Menjadikan jerawat sebelah sini itu sebuah masalah. Saat yang bersamaan rumahnya kebakaran atau kamar yang kebakaran. Yang lebih utama bagi dia bukannya menjadi jerawat sebenarnya, tapi ngapain? Telepon damkar, rumah saya kebakaran, ada nyawa yang terancam, itu dulu. Mirip seperti orang yang kena komplikasi, dia kena kutil, dia kena mata ikan. Saat yang bersamaan kena juga kanker anak jantung. Dokter ngobatin, dokter yang cerdas kan nggak mungkin ngurusin kutil dulu. Ya, sampai begitu banyak alatnya, dikira mau ngapain? Ngurusin kutil. Nah, jemaah sekalian, bukannya nggak boleh, tapi salah dalam menetapkan prioritas. Fikul aulawiyah. Baik, kembali ke tadi. Fikih aulawiyah pemahaman kaum salaf ternyata luar biasa. Mereka begitu tegas supaya umat Islam perhatian dengan yang mulia. Yang kedua, Ibnu Abbas, tadi kan Ibnu Umar. Ibnu Abbas sedang ngumpul dengan para sahabat. Lalu datang seorang pemuda dengan wajah merah, ketahuan lagi marah. Kemudian dia bertanya tentang seorang yang membunuh, kemudian dia bertobat, membunuh seorang mukmin, lalu dia bertobat. Apakah tobatnya diterima? Ya, apakah tobatnya diterima? Ibnu Umar nggak langsung jawab, dilihatin dulu orang. Setelah itu baru dia bilang, wah nggak diterima, ilanah kecuali neraka. Nah, ketika si pemuda itu pergi,
Faqala lahu julasa'uhu, maka orang-orang yang lagi duduk bareng bersama Ibnu Abbas berkata kepada Ibnu Abbas, kata mereka, kenapa fatwanya kok berubah? Kemarin kau katakan kepada kami orang yang membunuh lalu tobat makbulah, Allah terima. Kok sekarang nggak diterima? Mabalah atau yaum, memang ini hari ada apa sih? Kok bisa berubah jawabannya? Lalu kata Ibnu Abbas, emang kalian nggak lihat itu orang? Ya, wa rajulun mughdabun yuridu ayyutul mu'minan. Dia seorang laki-laki yang sedang marah. Dia pengen membunuh seseorang. Maka saya jawab tidak diterima. Tujuannya apa? Jawaban itu supaya dia mengurungkan niatnya membunuh orang. Coba kalau dijawab, iya diterima jawabannya, jadi bunuh orang. Inilah kecerdasan atau daya pandang yang jauh dari Ibnu Abbas yang saat itu nggak dilihat oleh sahabatnya yang lain. Dia rela meninggalkan pendapat yang ideal atau jawaban yang ideal. Ya kan idealnya kan diterima tuh jawabannya, kan itu jawaban yang ideal yang benernya gitu. Tapi dia rela tinggalkan jawaban itu demi menjaga nyawa seorang mukmin yang terancam oleh laki-laki tadi. Maka jemaah sekalian, hari ini di zaman ini kita butuh banget pemikiran-pemikiran seperti ini supaya kita nggak salah langkah dan nggak salah tenaga. Karena berpikir kecil dengan berpikir besar, energi yang dikeluarkan sama juga ternyata. Maka lebih baik berpikir yang besar saja. Walaupun bukan berarti kita meremehkan yang kecil-kecil tadi. Baik, kemudian sebagai penutup, setelah ayat, hadis dan perilaku para sahabat, ingin saya sampaikan beberapa kaidah. Kaidah pertama adalah ilmu qabla al-qaul wal amal. Prioritaskan ilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Ini prioritas. Mau apapun, termasuk nge-share berita di WA. Ilmu dulu, bener nggak nih berita? Sahih nggak? Valid nggak? Otentik nggak? Kalau gosip atau apa, malu kita juga. Reputasi kita jatuh di grup. Apalagi kalau kita nyebar sampai ke 5 grup. 5-5-nya masih klarifikasi, Pak, mohon maaf itu hoax, bohong. Ya, kita pun bukan hanya malu, jatuh nama baik kita. Baik, ini yang pertama, yaitu taqdimul ilmi qabla al-qaul wal amal. Dahulukan ilmu sebelum berkata dan berbuat. Dulu di Masjid UI udah cukup lama waktu zamannya itikaf, kira-kira jam 1-an, ada anak muda mungkin mahasiswa UI sholat malam sambil pakai mushaf. Terus saya tanya, Dek, itu apa dalilnya? Jawaban dia adalah melihat kakak kelas. Ya. Melihat kakak kelas, berarti kan dia asal ikutan tuh, tak tulis. Khawatirnya kakak kelas pun pas ditanya apa dia, jawabannya sama dengan kakak kelas. Itu lama-lama sanatnya bukan lagi kakak kelas. Ya, hingga sampai ke dekanan, ke rektorat kan begitu. Nah, jawaban kayak gini kan rapuh. Khawatir ketika ada orang yang iseng gugat, dia nggak bisa jawab, kasihan. Ya, di materi beberapa bulan lalu kan pernah saya sampaikan ya tentang hal-hal yang dibolehkan dalam sholat. Salah satunya adalah sholat menggunakan mushaf. Dalilnya adalah hadis Bukhari dari Zakwan. Zakwan, pelayan Rasulullah, saat itu diminta oleh Aisyah untuk jadi imam ibu-ibu taraweh, dan Zakwan tidak punya hafalan yang cukup banyak, maka dia pun menggunakan mushaf. Lalu Anas bin Malik pun juga menggunakan mushaf, dan yang membolak-balikannya adalah anaknya sebagai asistennya di situ. Nah, ini menjadi dalil buat 3 mazhab sholat menggunakan mushaf boleh, kecuali mazhab Hanafi yang lumayan keras, mereka mengatakan batal karena ada aktivitas bolak-balik tadi yang merupakan aktivitas di luar sholat menurut mazhab Hanafi. Imam Syafi'i mengoreksi mazhab Hanafi dengan mengatakan aktivitas bolak-balik tadi tidak selalu diperlukan, tergantung ayat yang dia baca sedikit atau banyak. Dan kalaupun dibolak-balik karena memang ada hajat, itu hajat yang dimaafkan. Baik. Yang kedua kaidahnya, yasiru wala tu'asiru, basyiru wala tunafir. Permudahlah jangan persulit. Ini juga watak Islam. Hal ini dijelaskan dalam hadis Bukhari, kata Aisyah, ma khuyyiru min amrayn illa ittakhadha aisarahuma. Rasul itu kalau dikasih 2 pilihan di hadapan dia, niscaya Rasul akan memilih yang lebih mudah. Nabi akan memilih yang gampang. Malahnya kan hikmah, selama itu nggak mengandung dosa. Misal bapak-bapak lagi pergi sama keluarga, keluar kota, pulang kampung. Istrinya bilang, Bang, kita kosor aja yuk sama zaman. Kita bilang, hatimu lemah, begitu. Bukan hatimu lemah, itu dia lagi ngambil apa? Rasul. Di mana Rasul itu mengambil yang mudah. Ibnu Aun punya guru namanya Ibnu Sirin. Ibnu Aun cerita, Ibnu Sirin ini ulama yang sangat ketat untuk dirinya sendiri. Tapi kalau untuk orang lain dia sangat memberikan kelonggaran. Selama tadi tidak mengandung dosa. Nah, inilah watak Islam. Kemudian basyiru wala tunafiru, berikan kabar gembira, jangan orang bikin lari dari agama.
Termasuk mohon maaf tema-tema kita dalam kajian taklim pun juga jangan tema-tema bukannya nggak boleh ya sesekali sih silakan. Namun jangan sampai buat tema-tema itu membuat kita jadi pesimis, membuat kita ngeri atau putus asa. Hadirlah kajian dunia pertemuan pertama, malam pertama di alam kubur. Waduh, apalagi yang baca kan pengantin baru, malam pertamanya beda. Seri kedua bulan depan, ya malam kedua di alam kubur. Berapa malam lagi sih? Jadi ketiga, pengisnya malaikat zamaniyah. Siapa malaikat zamaniyah? Malaikat khusus penyiksa di neraka. Coba judul tentang nikmat kubur, tentang bidadari, supaya seimbang. Sebab kalau tema-tema tentang begitu terus, nanti manusia akan bawaannya tuh penuh hidup kita gitu. Lepas gitu. Kebalikannya kalau yang satunya juga berlebihan, terlena juga. Maka yang lebih utama adalah keseimbangan di antara keduanya. Maka ini dulu baru itu semuanya sebab. Maaf, tidak semua saya bahas kaidahnya, ada 8 kaidah. Kita bahas 3 saja tadi, yaitu al-ilmu qabla qaul amal. Yang kedua, yasiru wa la tu'asiru. Yang ketiga, basyiru wa la tunafiru. Barangkali ada diskusi, kalau yang ada silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jemaah. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Mungkin yang saya mau tanyakan tentang tadi kan Ustaz mengatakan penerapan sunnah kan kadang harus melihat realitas yang berbeda. Yang mau saya tanyakan tentang ini penerapan isbal Ustaz. Kan ada yang menyatakan bahwa isbal itu kan karena dulu supaya kita menyelisihi dari Yahudi ya yang berbaga-baga untuk memanjangkan pakaian. Nah, tapi ketika kita tidak berniat seperti itu, tidak membanggakan diri atau sombong ketika berpakaian, apakah boleh kita memanjangkan pakaian kita di bawah atas kaki? Karena katanya kan ancaman untuk isbal ini kan juga besar. Nah, bagaimana seharusnya kita menerapkan isbal itu besar? Ya, untuk isbal, jamaah sekalian, ada beberapa metodologi para ulama dalam memahami hadis-hadis tentang isbal. Hadis tentang isbal lumayan banyak. Ada yang menyebut orang yang isbal itu Allah nggak mau lihat di akhirat. Ada yang menyebut orang yang isbal itu ya akan ditenggelamkan ya di neraka. Ada yang menyebut isbal itu ya kalau sombong ya maka dia akan di neraka. Jadi macam-macam bentuk kalimatnya. Nah dari situlah kemudian muncul pertama yang mengatakan isbal sombong ke enggak sombong ke masyarakat kayak apa ke budaya pakaiannya tetap haram. Apa kaidah mereka? Yaitu berbunyi al-mantuq muqaddamun alal mafhum. Memahami teks secara tersurat itu apa? Ya harfiah, tersurat ya. Muqaddamun lebih diutamakan ya alal mafhum dibanding yang kontekstual. Dengan dalil itu, dengan kaidah itu, mereka mengatakan isbal buat kaum laki-laki apapun mau celana panjang dan gamis mau dan lain-lain itu, dan apapun kondisi masyarakatnya tetap terlarang. Pendapat siapa ini? Imam Ibnul Arabi, Imam Ibnu Hajar di kesimpulan akhir. Dulunya saya kira Imam Ibnu Hajar tidak mengharamkan, tapi di kesimpulan akhirnya dia tetap mengharamkan. Kemudian Imam Ibnu Katsir dan para ulama sekarang yang ada di Saudi, sebagian di Yaman dan semisal mereka. Ini yang pertama. Yang kedua mengatakan bahwa hamlul mutlak ilal muqayyad itu kaidahnya. Memahami hadis yang masih umum harus menurut hadis yang menspesifikannya. Hadis-hadis ancaman neraka tentang isbal itu masih global, masih mutlak. Apa yang mengkhususkannya? Yaitu khuyala jika sombong. Hal ini berdasarkan keterangan dari hadis Bukhari, yaitu ketika Abu Bakar As-Siddiq ya, kedodoran gamisnya hingga sampai menutupi mata kakinya. Ketika dengar hadis kayak gitu, Abu Bakar bilang, ya Rasul, saya kedodoran, saya sampai di bawah. Lalu kata Rasulullah, lasta minhum, kamu kan nggak termasuk kayak mereka, kayak yang khuyala, yang sombong. Nah dari situ kata kelompok yang kedua, ini tanda
kecaman dalam hadis tentang isbal itu, mau neraka, mau ini itu terikat oleh alasan, oleh ilah hukum yang bernama khuyala. Ini kelompok kedua pendapat siapa ini? Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah rahimahullah dia pernah pakai mantel itu sampai mengisiar ke tangan. Ini dikisahkan oleh Imam Ibnu Muflih dalam kitab Al-Adab Asy-Syari'iyah. Lalu kemudian muridnya nanya, Pak, kan kita nggak boleh pakai baju kayak gini. Lalu kata Abu Hanifah, betul, kalau sombong, walasna minhum, dan kita kan nggak kayak gitu. Maksudnya kita pakai aja, nggak mikirin macam-macam. Ini pendapat Abu Hanifah. Dan ternyata ini dari kalangan salaf yang mendukung adalah seperti Umar bin Abdul Aziz. Beliau pun juga mantelnya sampai di bawah mata kaki Umar bin Abdul Aziz. Kemudian di abad selanjutnya seperti Imam Ahmad bin Hanbal, ada dua riwayat dari Imam Ahmad. Beliau termasuk yang mengatakan haramnya isbal itu kalau khuyala, kalau sombong. Kalau nggak sombong nggak apa-apa. Ibnu Taimiyah pun juga punya pendapat yang mirip dengan ini. Haramnya isbal itu karena kesombongan. Baik, itu pendapat yang kedua yang mengatakan boleh. Pendapat yang ketiga mengatakan makruh. Pendapat siapa? Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Al-Qadiyah, Ibnu Abdul Bar. Mereka memilih pendapat yang mengatakan makruh. Adapun rata-rata ulama Al-Azhar, mereka ikut pendapat yang membolehkan rata-rata. Karena mereka melihat pada yang tadi antum bilang. Karena saat itu pakaian nyulur ke bawah itu pakaian kesombongan orang-orang luar, majusi ke siapa ke. Nah, supaya kita berbeda dengan mereka, maka Rasulullah memerintahkan supaya mengangkat, supaya berbeda dengan mereka. Jadi kesimpulannya, ada 3 pendapat dalam masalah isbal ini. Lalu 3 pendapat ini dikomentari oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, murid dari Syekh Utsaimin, bahwa mayoritas ulama ada bertahrim, tidak mengharamkan. Karena 3 pendapat ini kan berarti yang mengharapkan sepertiga kan gitu, 2/3-nya tidak mengharapkan. Lalu kata para ulama di Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah itu mayoritas mengatakan makruh. Nah, gimana kita solusinya? Nah, untuk yang meyakini isbal itu haram atau makruh, maka lebih baik memang jangan isbal. Bagi yang meyakini seperti itu dalam rangka ihtiyat atau kehati-hatian. Bagi yang meyakini, bagi saya boleh saja, saya ikut pendapat yang membolehkan karena melihat tadi dalil-dalilnya, kemudian perilaku sebagian salaf juga, maka silahkan, dan dia pun tidak diingkari sebagaimana yang satu juga tidak diingkari. Karena memang kalau masalah fikih, sikap kita seperti yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, idza ra'aita ar-rajul ya'malul amal qad ukhtilafa fi fa anta tara ghairan fala tanhar. Jika engkau melihat saudaramu mempraktekkan sebuah perbuatan yang masih diperselisihkan, sementara engkau punya pendapat yang lain atau dia, maka jangan engkau mencegahnya, jangan engkau larang dia. Kayak gitu dalam menyikapi perbedaan fikih para ulama kita, orang Islam. Cukup. Ini tadi terkait yang memudahkan. Kebetulan kemarin saya punya anak, tangannya ada yang lecet lah. Jadi bungkus dong. Terus dia nanya mau sholat gimana? Nah, saya ngeblank nih. Kalau dikit mungkin kan memang ya dimaafkan gitu saja. Artinya ketika basuh tangan mundur. Cuma ketika ini anak saya kan tangannya ya mungkin kalau dibuka nggak apa-apa, tapi sebenarnya buat menguatkan sendinya karena kan ada. Jadi saya suruh akhirnya ini jadi pendapat saya nggak nyari pendapatnya dulu nih salahnya. Saya bilang ya udah yang kelihatan aja di basuhnya tadi. Mau mendapat? Iya. Untuk kondisi tubuh kita, tubuh anggota wudhu yang tidak bisa dibuka atau sulit dibuka karena ada hajat tertentu, karena faktor penyakit luka atau patah tulang dan semisalnya, boleh bagi dia ketika wudhu untuk diusap bagian atasnya. Jadi kalau dilepas penyakitnya semakin lama atau semakin parah, maka boleh bagi dia tetap dibungkus atau dibidai atau apalah istilahnya itu, kemudian diusap bagian atasnya. Ya, dengan air wudhunya. Dalilnya dari mana? Yaitu ketika Rasulullah SAW mengusapkan sorbannya sendiri ketika itu wudhu Rasulullah tanpa membasuh ubun-ubunnya. Rasul pernah dengan masukin tangan ke ubun-ubunnya, pernah juga mengusap sorbannya doang. Kemudian istri Rasulullah Ummu Salamah pernah juga wudhu dengan mengusap bagian atas jilbabnya
tanpa memasukkan. Mungkin saat itu ada udur, mungkin banyak laki-laki yang nggak bisa buka begitu. Ya, seperti itu. Maka ini menjadi dasar tentang bolehnya seseorang ketika tangannya luka lalu diperban, maka dia wudhu dengan cara diusap bagian atas itu. Rata juga. Rata juga. Iya, sampai ini, sampai siku juga. Walaupun dia di bidanya segini doang, tetap dia sampai ini. Karena ilal ma'ruf bagian perbannya itu perlu diratain airnya juga. Iya, betul. Usap lagi. Tapi jangan sampai ini ya, jangan sampai merusak. Jangan sampai merusak. Perbannya jadi basah. Jangan diguyur. Cukup di ini aja. Kita ada feeling kan, pakai feeling. Jangan sampai juga basah semua. Kalau seperti tadi kan kalau untuk yang memakai sepatu kan kondisinya sebelum memakai sepatu harus sudah berwudu. Kalau untuk yang tadi kalau sebelumnya belum berwudu boleh langsung. Nah, untuk yang udah suci sebelum pakai perban, ya, dalam mazhab Syafi'i sholatnya tetap sah, nggak perlu i'adah, nggak perlu diulangi. Ya. Namun kalau dia pakai perbannya, pakai bungkusan itu sebelum wudhu dalam keadaan belum suci, ya, kemudian setelah itu baru dia wudhu yang pakai itu ya. Maka kata dalam mazhab Syafi'i orang tersebut nanti kalau udah sembuh dia wajib i'adah. Apa i'adah? Mengulang sholatnya. Nah, apakah tadi terasa? Yang tadi itu hanya untuk as-sholah bil hurmati waktu, untuk menghormati waktu. Itu dalam fikih mazhab Syafi'i ya. Tapi kalau dalam fikih mazhab yang lain mengatakan itu sudah cukup. Itu sudah cukup, nggak usah diulangi lagi. Karena syarat-syaratnya sudah terpenuhi, yang penting dia sudah melakukan sesuai SOP toharohnya, maka menurut mazhab jumhur itu nggak usah diulangi lagi. Baik, cukup ya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.